Bab 410 Tracy pergi dengan tergesa-gesa dan dia merasa lega saat melihat Sean tidak mengikutinya. Setelah melalui banyak hal, dia juga belajar banyak dan sekarang dia sangat waspada, berhati-hati saat menghadapi masalah. Dulu, dia dilindungi oleh Gigolo saat menghadapi bahaya, tapi sekarang sudah tidak ada lagi, jadi dia harus belajar melindungi dirinya sendiri. Kak Tracy, terdengar suara cemas Windy, aku mencarimu kemana-mana. Apa kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Tracy melihat ekspresi Chainasnya dan mau tidak mau merasa terharu. Windy, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Kita kan teman baik. Dulu kamu ikhlas menyelamatkanku. Windy tersenyum. Ayo pergi, aku akan mengantarmu bekerja. Malam ini kamu belum mendapat pesanan, jangan seperti ini terus. Iya, Tracy mengikuti Windy bekerja. Selain ruangan yang tadi, ruangan lainnya berjalan dengan lancar. Meskipun bentuk tubuh indah Tracy tetap menarik perhatian beberapa pria, tapi karena mereka semuanya sudah memesan sang putri bar, jadi mereka hanya menggoda beberapa kata dan tidak memperlakukannya berlebihan. Setelah bekerja sampai tengah malam, Tracy akhirnya mendapatkan beberapa pesanan dan dengan bersemangat bertanya kepada Helen berapa komisinya. Tracy tercengang ketika mendengarnya, kenapa Windy mendapatkan komisi pesanan lebih dari 80 juta, tapi dia hanya mendapatkan sedikit. Helen menjelaskan bahwa pesanan yang didapatkan Windy semuanya adalah anggur asing yang mahal, jika keuntungan tinggi, maka komisi juga tinggi, sedangkan pesanan yang dia dapatkan adalah anggur biasa, jika keuntungan rendah, maka komisi juga rendah. Tracy merasa agak sedih, sepertinya uang itu tidak mudah dicari. Windy bertemu dengan pelanggan seperti Sean yang menyukai anggur, jadi dia akan memesan anggur mahal. Sebenarnya situasi seperti ini sangat jarang. Umumnya, pelanggan datang ke sini hanya untuk bermain dengan wanita, sedangkan anggur hanya untuk menambah suasana, jadi pasti tidak akan memesan anggur yang mahal. Oleh karena itu, tidak banyak peluang untuk menghasilkan puluhan juta dalam satu malam. Windy meyakinkannya agar tidak berkecil hati dan terus bekerja keras. Malam itu, Tracy bekerja sampai jam 4 subuh. Dia menghitung penghasilan malam ini bersama Windy. Jika ditambahkan beberapa tip dan komisi, Windy mendapatkan 00 juta. Sedangkan Tracy hanya 4 juta. Tracy mencibur dirinya sendiri di dalam hatinya, komisi sebesar ini tidak apa-apa. Hari ini adalah hari pertamanya bekerja, bisa menghasilkan 4 juta lumayan bagus, ia harus terus bekerja keras. Pada hari-hari berikutnya, Tracy datang bekerja setiap hari dari jam 7 malam sampai 4 subuh. Total 7 jam, siang dan malam terbalik, meskipun sangat melelahkan, tapi penghasilannya banyak. Dalam 7 hari, Tracy telah menabung 60 juta, ditambah sedikit dari properti keluarga, dia pergi ke rumah sakit kasih untuk membayar 00 juta biaya pengobatan, dan sisanya akan dibayarkan lain kali. Selama di rumah sakit, dia tidak melihat-lili, dengar-dengar dia diurus untuk merawat Linda. Tracy merasa sedikit emosional, dulu Lily selalu melayaninya secara pribadi, tapi sekarang semuanya telah berubah. Dia senyum pahit, lalu naik taksi ke bar. Sekarang dia hanya berharap secepatnya bisa mendapatkan cukup uang untuk biaya pengobatan Bibi Juni, lalu meninggalkan bar dan pergi mencari pekerjaan yang formal. Malam ini, Windy terlambat kerja 1 jam. Tracy melihat matanya merah dan suasana hatinya sangat buruk, jadi dia buru-buru bertanya, Windy, ada apa? Kondisi ibuku memburuk lagi. Windy menangis sambil berkata, aku sudah mencoba sebaik mungkin mencari uang untuk mengobati penyakit ia dan aku melihat sedikit kemajuan, tapi sekarang tiba-tiba. Pantas saja kamu bekerja sangat keras. Tracy rasa sangat kasihan. Jangan khawatir, Bibi sakit apa, katakan padaku, aku ada teman dokter yang sangat hebat, mungkin bisa membantumu. Ibuku jatuh dari lantai atas 4 tahun lalu stroke C. Windy menceritakan dengan singkat, selama beberapa tahun ini, terus terbaring di rumah sakit. Kamu sudah bekerja keras. Tracy memeluknya, sebelum pergi bekerja besok, aku akan menemanimu ke rumah sakit untuk menjenguk Bibi, lihat keadaannya dan lihat apa yang bisa aku bantu. Terima kasih. Windy menyeka air matanya, ayo pergi bekerja dan cari uang lebih banyak. Iya, bab 411 mereka berdua sedang bekerja, ketika Tracy tiba-tiba melihat punggung yang familiar, ia mulai gencelar. Dia, setiap kali Daniel datang ke bar, dia mengenakan jaket kulit hitam dan topeng setengah berwarna hitam yang misterius dan dingin. Sosoknya yang ramping dan tinggi, bahkan di koridor yang gelap, tetap penuh dengan aura dominasinya. Seolah-olah dia adalah dewa di neraka, membuat orang gemetar ketakutan. Kenapa dia ada di sini? Apakah ingin bersenang-senang sama seperti pria lain? Pikiran Tracy sangat kacau dan suasana haunya rumit tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, dia terus menatapnya dan tidak bisa berpaling sekian lama.
Hingga dia masuk ke ruangan yang familiar, baru dia memalingkan tatapannya. Kak Tracy, ada apa? Windy menepuk pundak Tracy. Tidak apa-apa. Tracy kembali sadar, Phil ingin es batu, akan kuambilkan. Aku saja, sekarang ada tamu di ruangan depan, layanilah, mungkin kakak bisa mendapatkan beberapa pesanan. Windy mengambil nampan di tangannya, cepat pergi, gesitlah sedikit. Haha, baiklah. Tracy merasa geli dengan perkataan Windy, dia sudah ada di sini selama seminggu dan mendapatkan pesanan paling sedikit. Helen bilang kepadanya beberapa kali, bahwa dia harus tahan malu dan harus bisa menjualnya dengan genit, kalau tidak, dia hanya bisa mendapatkan gaji pokok. Helen bahkan mendemonstrasikan cara membujuk pelanggan agar memesan, tapi dia tidak bisa mengikutinya, lalu wajahnya berubah pucat karena marah, dan akhirnya memberinya peringatan kartu kuning, jika penjualan bulan ini masih rendah, dia akan dipecal. Tracy menjadi cemas setelah mendengarnya dan dengan cepat mengatakan bahwa dia akan bekerja keras. Demi membantunya, Windy mencoba sebisa mungkin mencari cara agar Tracy mendapatkan pesanan setiap hari. Kakak masih tertawa. Windy tidak bisa menahan tawa, para pelayan senior di sini, karena kualifikasi akademik dan penampilan mereka, maka diutus ke arca ruangan. Betapa beruntungnya mereka yang baru memulai 3 hari, sudah memiliki tabungan dalam 3 bulan, kerja setahun bisa membeli rumah, bagaimana denganmu? Kakak sudah 7 hari di sini dan penjualanmu sedikit. Menurutku, kakak tidak benar-benar kekurangan uang. Bagaimana mungkin? Aku sangat kekurangan uang, tapi aku tidak bisa melakukannya. Tracy sedikit malu, tapi, aku akan bekerja keras. Ini baru benar. Windy menepuk pundaknya dan menghela napas, cepat tabung, lalu pergi dari sini, kita tidak mungkin terus becekai cerja di sini, kan? Aku tahu. Tracy mengangguk dan menyemangati dirinya sendiri, aku harus menjadi nomor 1 malam ini. Semangat, cepat pergi, itu ruangan VIP kelas 1, jangan diabaikan. Iya, Windy pergi dan Tracy menarik napas dalam-dalam, lalu mengumpulkan keberanian untuk berjalan ke dalam ruangan VIP kelas 1. Tentu saja, dia tahu bahwa dia bisa mendapatkan pesanan besar di sini, karena pelanggannya adalah Daniel. Dia menyimpan anggur di ruangan itu, yang semuanya bernilai 10 digit per botol, tipnya pun akan spektakuler. Hanya saja, akankah dia mengenalinya? Tracy mengenakan seragam bar, meskipun dia sudah mengubah seragamnya sendiri, tapi dia tetap tidak ada cacat dari atas sampai bawah, menonjol ke depan dan ke belakang, seksi dan menggeralikan, mengenakan topeng rendah hitam dan telinga kelinci, benar-benar berbeda dari sebelumnya. Agar tidak dikenali oleh kenalannya seperti sebelumnya, dia juga mengenakan wig merah, lensa kontak ungu muda, dan bibir merah menyala. Sekarang, seluruh tubuhnya telah berubah. Bahkan, Windy hampir tidak bisa mengenalinya tanpa melihat tanda pengenalnya. Setelah memikirkan hal ini, dia mengambil napas dalam-dalam dan mengetuk pintu ruangan. Daniel duduk di sofa dengan postur arogan, matanya tertuju pada ponsel tanpa mendongak sedikit pun, seolah-olah dia sedang meninjau beberapa informasi. Apa masih minum anggur yang disimpan terakhir kali? Helen sendiri yang melayani. Iya, Ryan menjawab, bawa 2 ember es batu ke sini. Oke, Helen mengedipkan mata pada Tracy, ambil es batu. Oh, Tracy menjawab, lalu langsung berjalan ke bar kecil di belakang layar dan membuka kulkas mengambil es batu. Ryan menatapnya dengan penuh keraguan. Bab 412, ternyata ada bar kecil di sini, aku bahkan tidak tahu. Helen sangat terkejut, dia ikut Danny bekerja di bar, meskipun baru sebulan, dia telah menguasai pekerjaannya dengan sangat baik. Hanya ruangan khusus ini, dia sendiri tidak berani masuk, jadi dia tidak tahu ada desain eksklusif. Tracy merasa sedikit bersalah, lalu ini lirik Daniel dan menjawab dengan gugup, aku juga baru tahu. Daniel tetap melihat ponselnya, seolah-olah ada berita buruk, raut wajahnya tidak terlalu bagus. Mereka tidak bertemu selama setengah bulan dan tampaknya dia agak kurus. Cara pandangmu sangat bagus. Helen berkata dengan santai, bersiaplah, aku akan membuka anggur merali. Iya, Tracy mengeluarkan 2 ember es batu. Helen telah membuka anggur merah dan hendak menuangkannya ke dalam botol anggur khusus. Tunggu sebentar. Tracy buru-buru menghentikan, kocok botol ini dengan es batu dulu, lalu tuangkan anggurnya, rasanya akan lebih enak. Caranya seperti ini. Helen berbisik. Iya, Ryan menatap gadis di hadapannya. Bentuk tubuhnya sangat bagus, tapi dandanannya sangat norak. Serahkan padanya. Ryan memberi isyarat. Helen menyerahkan anggur merah dan botol itu ke Tracy. Tracy berjongkok di lantai dan memulai aksinya. Pertama, dia memasukkan beberapa es batu ke dalam botol, lalu mengocoknya dengan anggun dan terampil.
Pergelangan tangannya sangat cepat, tapi es batu itu tidak mengeluarkan suara apapun di dalam botol. Setelah 1 menit, dia membuang es dan menuangkan anggur merah perlahan di seluruh botol. Terakhir, dia menggulung gelas anggur Daniel dengan korek api, lalu memukulnya dengan es batu, baru menuangkan anggur. La terlihat sangat terampil. Teknikmu bagus. Ryan terkejut, dari mana kamu belajar ini? Aku melihatnya di internet. Tracy menahan suaranya, karena takut mereka akan mengenalinya. Daniel meliriknya, lalu lanjut mengoperasikan ponselnya. Terlihat jelas dia tidak mengenalinya. Suasana hati Tracy agak rumit, mungkin bercampur dengan kegembiraan dan kesedihan. Kegembiraannya karena dia tidak dikenali dan menghindari keterikatan, sedangkan kesedihannya karena Daniel tidak mengenalinya hanya siklal setengah bulan tidak bertemu. Dulu di Kastil Dongeng, saat dia mengenakan pakaian tertutup rapat dari atas ke bawah, dia tetap bisa mengenalinya. Sepertinya dia sudah berpacaran dengan Linda dan sudah melupakannya. Semuanya minggir. Ryan tahu bahwa Daniel menyukai ketenangan. Helen membungkuk memberi hormat dan melangkah mundur, lalu pergi. Tracy juga mengikuti seniornya memberi hormat, lalu pergi keluar bersama-sama. Bagaimana? Apa masalah pada produk teknologi baru sangat parah? Ryan bertanya dengan hati-hati. Berdasarkan penyebabnya, seharusnya tidak ada masalah. Daniel mengerutkan kening, mungkin karena ada seseorang yang memanipulasi program. Thomas sudah menyelidiki dan aku yakin akan segera ada hasilnya. Ryan mengamati raut wajahnya dan menyerahkan gelas anggur kepadanya. Daniel mengambil anggur dan menyesapnya, alisnya sedikit terangkat, rasanya enak. Sangat mengejutkan, seorang pelayan biasa tahu bagaimana caranya menuang anggur, kata Ryan. Mungkin bukan pelayan biasa, kata Daniel dengan santai. Kenapa? Ryan terkejut. Tidak banyak orang yang tahu bar kecil ini. Daniel berkata dengan santai dan setelah itu, dia sedikit tersentak, suruh dia masuk. Baik, Ryan mendekati Helen, panggil pelayan yang tadi ke sini. Ada apa? Apa dia melakukan kesalahan? Helen buru-buru bertanya. Tidak, keterampilannya tadi bagus, minta dia untuk melayani kami. Ryan membuat alasan. Baik, baik, aku akan segera memanggilnya. Kak Helen menundukkan kepalanya sambil berkata dengan hormat, dia seharusnya pergi ke area C, mungkin perlu sedikit waktu. Secepatnya. Oke. Daniel mencicipi anggur dengan serius. Ryan berbisik, seharusnya bukan Nona Tracy, kan? Belum lama ini Anda baru memberinya uang 4 miliar, jadi dia tidak akan jatuh seperti ini, hingga menjadi pelayan di sini. Bab 413, hal mustahil apapun bisa terjadi pada wanita bodoh itu. Wajah Daniel menjadi muram. Jika itu dia, pasti dia akan mati. Berpakaian seperti hantu dan bekerja sebagai pelayan di sini, dia mungkin sudah bosan hidup. Saat memikirkan hal ini, dia sedikit kesal, kenapa belum datang. Mandor bilang dia sedang melayani pelanggan di area C. Ryan berkata dengan hati-hati, dia sudah ke sana memanggilnya. Kamu sendiri yang cari. Daniel memerintahkan. Baik, Ryan hendak keluar ketika terdengar suara ketukan di pintu. Ryan segera menjawab, masuk. Seorang pelayan wanita mengetuk pintu, lalu masuk. Dia mengenakan pakaian yang sama persis, nomor di tanda pengenalnya adalah 8 dan dia terlihat sama dengan gadis yang tadi. Hanya saja, sepertinya ada yang berbeda. Halo, ada perlu apa? Gadis itu menundukkan kepalanya dan bertanya dengan hormat. Kakinya agak gemetar karena tegang. 10 menit yang lalu. Tracy dan Windy sedang melayani di Arca C, Helen buru-buru mencarinya dan mengatakan orang di ruangan VIP kelas 1 sedang mencarinya dan menyuruhnya untuk segera ke sana. Tracy tahu ada sesuatu yang salah begitu dia mendengarnya, Daniel pasti merasakan sesuatu, dan jika dia ke sana, pasti identitasnya akan terungkap. Jadi, dia mencari seorang gadis dengan bentuk tubuh mirip dengannya, memintanya untuk memakai wig dan tanda pengenalnya pergi ke ruangan itu, dengan membujuknya menggunakan komisi pesanan sebagai gantinya. Tapi begitu gadis itu masuk, dia sangat ketakutan karena aura sombong Daniel, bahkan dia tidak berani menatapnya. Aku sudah selesai minum. Ryan menginstruksikan, keterampilan menuang anggurmu tadi sangat bagus, coba sekali lagi. Oke, gadis itu buru-buru melangkah maju. Tracy sudah pernah mengajarinya dan Windy saat sedang menganggur. Dia telah berlatih berkali-kali dan mendapatkan banyak pesanan besar oleh karenanya. Itu sebabnya Tracy merasa tenang memintanya berpura-pura menjadi dirinya. Tak disangka, karena gadis itu terlalu gugup, teknik dan gerakannya sangat canggung dan dia hampir menjatuhkan gelas anggur Daniel. Pergi. Daniel berkata dengan dingin. Baik, gadis itu buru-buru pergi. Ini sepertinya, bukan dia. Daniel sekilas langsung bisa melihat, Tracy tidak takut padanya. Dia selalu tenang dan terkendali saat di hadapannya,
jadi dia sangat anggun dan terampil saat menuangkan anggur. Wanita lain akan gemetaran saat melihatnya, bahkan dengan teknik yang sama, akan menjadi kacau karena gugup. Lalu, tadi itu, Rian hendak berbicara ketika Daniel tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar dengan cepat. Rian segera mengikutinya. Tracy masih melayani di Arca C. Belinda berlari terburu-buru dan berkata sambil menangis, "Tracy, orang di ruangan VIP sangat menakutkan. Begitu aku masuk, aku gemetar ketakutan, lalu dia memintaku pergi." "Dia tidak mempersuliumu, kan?" Tracy buru-buru bertanya. "Tidak." Pauline menggelengkan kepalanya berulang kali, lalu mengeluarkan segepok uang dari brannya, lalu berkata dengan penuh semangat, "Ketika aku keluar, pengawalnya memberi aku segepok uang, tepat 20 juta. Wow, ini tip. Terlalu murah hati." Windy iri. "Sialan, kenapa tadi tidak memberikannya padaku saat aku pergi?" Tracy sangat serakah. "Hahaha, aku kaya raya." Belinda mengeluarkan 4 lembar dan menyerahkannya pada mereka masing-masing 2 lembar. "Ini untukmu Windy. Terima kasih telah merekomendasikan aku bekerja di sini. Tracy, terima kasih telah merekomendasikan aku ke ruangan itu. Kamu sudah mendapatkan banyak tip, tidak perlu komisi pesanan itu lagi, kan?" Tracy bertanya sambil menyeringai. "Bagaimana bisa begitu?" Belinda sangat bersemangat ketika berbicara tentang uang. "Aku mempertaruhkan nyawaku untuk masuk. Kamu tidak tahu betapa gugupnya aku barusan, jantungku hampir melompat keluar." Belinda terkejut sebelum dia selesai berbicara. "Tracy, orang itu sepertinya datang ke sini." Bab 414 Tracy melihat ke belakang dan tentu saja Daniel sedang berjalan ke arah sini bersama Rian dan beberapa pengawal. Bukankah ini orang yang sama di perjamuan sebelumnya? Windy sekilas mengenalinya, orang ini adalah sorotan dari semua konglomerat dan selebriti, dapat terlihat martabalnya saat perjamuan di Taman Luxchill sebelumnya. "Apa yang harus aku lakukan?" Belinda sangat ketakutan hingga wajahnya pucat dan kakinya gemetar. "Apa dia tahu bahwa aku berpura-pura menjadi dirimu dan datang untuk mempersulitku?" "Jangan takut." Saat melihat Belinda yang ketakutan, Tracy tidak tega melibatkannya lagi, jadi dia dengan cepat menukar tanda pengenalnya. "Cepat kerja, aku yang akan menanganinya." Oke, aku pergi." Belinda berlari lebih cepat dari kelinci. "Kak Tracy, apa kamu menyinggung orang itu?" Windy khawatir. Mungkin begitu. Tracy berpikir, jika pada awalnya dia tidak mengenali Daniel atau jika dia tidak salah menganggap dia adalah gigolo, mungkin mereka tidak akan terjerat satu sama lain seperti sekarang. "Mereka akan segera datang, ayo pergi." Windy dengan cepat menariknya pergi. Mereka berdua dengan terampil berjalan melalui koridor ruangan dan kembali ke area A ketika menoleh ke belakang. Tidak ada seorang pun di belakang mereka. Tracy akhirnya menghela napas lega. "Hari ini, Kak Helen memindahkan kita ke Arca C dan sekarang kita kembali ke Arca A. Jika dia Taliu, apa kita akan dihukum?" Windy agak gelisah. "Kamu pergi ke Arca C," Tracy mendorongnya. "Tenang saja, aku akan baik-baik saja." "Baiklah, sekarang orang itu seharusnya tidak dapat menemukanmu." Windy berkata, "Ada banyak tamu di sini. Kamu kembali sendirian pun tidak apa-apa, bilang saja ada pelanggan lama yang mencarimu." Oke, setelah Windy pergi, Tracy dengan cepat dipanggil pelayan, mereka ingin memesan. Bisnis di malam hari selalu sangat bagus. Setiap malam semua ruangan penuh dan harus dipesan dulu, jika tidak, maka tidak akan dapat ruangan. Hari ini, ada pelanggan di Arca C sedang mengadakan pesta dan kekurangan staf, jadi Helen meminta mereka berdua untuk melayani di sana. Para tamu di ruangan ini memesan banyak anggur yang bagus. Tracy sangat senang ketika dia Lati melihat pesanan yang jumlahnya besar, dan dia mengerahkan semua tenaganya. Mendoroni cerobak anggur sing kelas atas masuk, berjongkok di lantai dan menuangkan anggur untuk mereka. Beberapa pengusaha masing-masing memegang sekorang putri bar, minum dan menuroda di sofa, tampak bersenang-senang. Salah satu dari mereka memegang sang putri bar, tapi menatap Tracy dengan tatapan mesum, menutupkan jari kaki ke pahanya. "Cantik, bentuk tubuhmu indah sekali, ayo kita minum bersama." "Terima kasih bos, aku tidak bisa minum." Tracy menyingkir. "Tidak bisa minum? Bagaimana mungkin bisa kerja di bar?" Pria itu menyeringai jahat, "Bagaimana kalau 2 juta per 1 gelas anggur?" "Hahaha, Pak Marco bisa saja." Tiba-tiba, BC berapa pria tertawa terbahak-bahak. "Astaga, dia masih kecil, kami yang temani Anda saja." Para putri bar mencoba menyelamatkan Tracy. "Kecil dari mana?" Pria itu menatap Tracy dengan rakus. "Aku tidak lihat tubuhnya kecil." Tracy mengerutkan kening dan bangkit berdiri hendak pergi. Pria itu tiba-tiba berdiri dan memegang Tracy. "Cantik, jangan membantah jika dibujuk. Tolong lepaskan." Tracy berteriak dengan dingin. "Tidak," pria itu mendekatinya tanpa malu-malu.
tubuhnya wangi sekali. Tracy menghindarinya dengan jijik dan hendak menyingkirkannya, tapi dia memegang pergelangan tangannya dengan erat dan tidak bisa disingkirkan. Pada saat ini, pintu terbuka, sosok ramping dan tinggi masuk. Pria itu terganggu oleh sosoknya yang elegan dan berteriak dengan marah, "Brengsek, siapa itu?" Dia tersedak sebelum selesai berbicara, orang yang datang itu seperti dewa dan sepasang mata yang dalam, memancarkan cahaya dingin yang ganas dalam cahaya redup. Beberapa bawahan di belakangnya semuanya tampak garang. Tracy tanpa sadar melihat ke belakang, lalu segera berbalik, jantungnya berdebar kencang. Gawat, bagaimana dia menemukannya di sini? Bab 415. Danichi menatap tangan Tracy yang dicengkeram dan menyipitkan matanya dengan tatapan berbahaya. Belum dilepaskan juga, Rian mendengus dingin, tidak menginginkan tanganmu lagi. Pria itu buru-buru melepaskan Tracy, mundur setengah langkah, jatuh di sofa, dan bertanya dengan cemas. Kalian, siapa kalian? Semua orang di sofa sangat ketakutan, bahkan Incerka tidak berani bernapas. Tangan mana yang menyentuhnya, patahkan. Daniel mengucapkannya dan berbalik pergi. Tracy membeku di tempat, matanya terbelalak karena heran dan sebelum dia bisa bereaksi, terdengar tangisan menyedihkan pria itu dari belakang. Ah! Tracy tanpa sadar berbalik dan hanya melihat Rian menginjak tangan pria itu di dinding, terdengar suara tulang pecah. Ekspresi pria itu penuh kesakitan, berjuang melawan, tapi tidak mampu melawan. Yang lainnya begitu ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat, meringkuk di sudut, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Para putri bar seperti pernah melihat pemandangan itu, mereka semua menutupi mata mereka dan gemetar ketakutan. Cari mati! Rian berteriak dingin dan menarik kakinya. Pria itu terpeleser ke lantai dan pingsan kesakitan. Tracy masih tertegun di tempat dan tidak sadar. Kenapa melamun? Rian berkata, silakan. Sejauh ini Rian belum bisa memastikan baliwa gadis ini adalah Tracy. Tracy memaksa dirinya tetap tenang dan mengikuti Rian ke ruangan. Sepanjang jalan, hatinya gelisah. Apakah Daniel mengenalinya? Bagaimana dia akan menghukumnya? Ketika dia datang ke ruangan, Daniel sudah duduk di sofa sambil minum dengan tenang, matanya menunduk, terlihat tenang dan acuh tak acuh. Tracy berdiri di pintu dan tidak berani masuk. Silakan. Rian memberi isyarat. Dia icar paksa maju beberapa langkah ke depan, berdiri di tengah ruangan, menatap Danik dengan gugup. Daniel hanya terdiam, tidak menandangnya dan hanya minum dengan tenang. Ketika dia selesai minum anggur, meletakkan gelasnya, dia akhirnya bersuara, cuci tanganmu. Tracy tertegun sejenak, lalu berjalan ke bar di belakang layar untuk mencuci tangannya. Rian berdiri di sampingnya, entah kenapa. Sudah selesai. Tracy mencuci tangannya dan berjalan, berdiri dengan takut-takut, tidak tahu apa yang akan dilakukan Daniel. Tuangkan satu botol lagi. Daniel mengangkat dagunya. Tracy berjongkok, membuka sebotol anggur merah, dan mulai menuangkan anggur dengan terampil. Sedangkan, Daniel terus menatap tangannya. Tracy tahu tujuan Daniel memintanya untuk mencuci tangannya, karena pertama dia pikir tangannya kotor setelah disentuh oleh orang lain, kedua karena dia ingin mengenalinya melalui BCKAS luka di tangannya. Dia sangat gugup, tapi untungnya luka di punggung tangannya sudah sembuh dan tidak ada bekas luka. Sedangkan, bekas luka di telapak tangannya yang terbakar, karena cerutu masih terlihat jelas. Hanya saja dia tidak bisa melihat telapak tangannya ketika dia menuangkan anggur, selama Daniel tidak menarik tangannya dan memeriksa, dia tidak akan mengenalinya. Setelah menuangkan sebotol anggur, Tracy menuangkan setengah gelas untuk Daniel. Kemudian berdiri, mundur setengah langkah, berdiri dengan tenang, menunduk dan menunggu instruksinya. Dari awal hingga akhir, dia tidak menatapnya. Bertingkah sangat tenang. Daniel juga terdiam, menyesap anggur di gelas, lalu minum dalam diam. Rian berdiri di samping, mengerutkan kening dan mengamati semuanya, ia merasa bingung. Apa yang ingin dilakukan Tuan Daniel? Apakah gadis ini adalah Nona Tracy? Segera, segelas anggur habis. Daniel berkata dengan santai, kamu bisa pergi. Hah? Tracy tercengang, dia tidak mengerti, apakah Daniel mengetahui identitasnya. Jika dia mengenalinya, kenapa dia tidak mengeksposnya? Jika tidak mengenalinya, kenapa repot-repot mencarinya? Mematahkan tangan seseorang demi dirinya. Pergi, perintah Daniel. Rian buru-buru melangkah maju mengantar tamu, silakan. Tracy memberi hormat kepada Daniel dan berbalik pergi. Ketika dia berjalan ke pintu, Rian mengambil beberapa tumpukan uang tunai dari ruangan dan menyerahkannya kepadanya, terima kasih. Tracy melihatnya, 100 juta. Jika tangan Rian lebih besar, mungkin akan lebih banyak lagi, bersambung.